Hari ini saya ingin berbicara tentang gereja adalah rumah rohani kita. Sama-sama katakan dengan saya, ini rumah saya. Bilang kanan kirinya, kamu bukan penyusup kan di sini? Bilang, kenapa diam? Bilang kanan kirinya, kamu bukan mata-mata kan? Kamu bukan mata-mata gereja lain kan? Ya bilang dong, makanya jangan betul aja bu. Bilang kanan kirinya, kamu bukan mata-mata di sini kan? You are not spy, right? Tuh, yes, budaya tuh, yes, good. Sama-sama katakan dengan bangga, ini rumah saya. JCC namanya. Sekali lagi, kamu bukan mata-mata kan? Amin. Gak apa-apa buat Bapak Ibu Saudara yang datang sebagai pengunjung di tempat ini, gak apa-apa. Kita satu di dalam Tuhan. Tapi jangan lupa seperti kita kicking off di pertama Januari bahwa I love my church. My church is my home. Tuhan memberikan kita 3 rumah, 1 di sorga. Itu udah pasti. Pasti. I guarantee you 100% pasti. Itu tepuk tangan orang gak pasti begitu tuh. Bener. Yang istilahnya gini, aduh mudah-mudahan sampai ke sorga. Ya, sama Yesus gak mudah-mudahan. 1, dia udah mati buat kita. Darahnya itu sempurna. Darahnya itu kekal. Tubuhnya itu tubuh mulia. Diserahkan bagi saudara dan saya, dihancurin, diludahin, digebugin, tercabik-cabik, berdarah-darah hanya untuk kamu dan aku. Masa cuman gara-gara jatuh sekali dalam dosa kita dilempar ke neraka. Neraka kalah hebat dengan tubuh dan pengorbanan Yesus. Amin. Semua pelanggaranmu, semua kesalahanmu, semua masa lalu kita yang buruk-buruk, Yesus bilang udah selesai. Kalau enggak katanya bukan selesai. Mudah-mudahan selesai. Mati. Itu bukan Yesus, itu Yesi Bapak Ibu. Saya sering dikomentarin sama orang, aduh Pastor Verona mah barbar orangnya. Enggak masalah, karena saya tahu kepada siapa saya percaya. Amin. Mau bagaimana cara matinya selama saya bersama dengan Yesus? Tutup mata di bumi, buka mata di sorga. Tepuk tangan bagi dia. Makanya orang yang ada Yesusnya, maaf nih Pak ya, waktu dia sakit, dia terkena kanker, dia terkena tumor, miom, punya masalah, punya hutang. Dia gak ketakutan seperti orang gak punya pengharapan. Dia tahu pasti ada yang bela. Dia tahu pasti ada yang sembuhin. Dia tahu pasti ada yang pulihkan. Dia tahu pasti ada yang angkat kegagalan saya, ketidakberhasilan saya, ketidaksuksesan saya. Someday Tuhan saya yang saya sembah, Yesus namanya, pasti pulihkan saya, pasti angkat saya, pasti sembuhkan saya. Benar Bapak Ibu? Saya selalu bilang nih sama tante ya, bagaimana mungkin kankernya bisa hilang dari tulangnya? Bagaimana mungkin kankernya bisa hilang dari tubuhnya? Buat dokter, buat medis, gak mungkin. Tapi pujian berkata, baginya tidak ada yang mustahil. Amin. Saudara harus putar logika cara berpikir saudara bahwa Yesus itu bukan Yesus yang jahat. Dia Yesus yang baik. Dia Yesus yang penuh dengan kasih. Makanya mau bosan mau enggak, setiap hari video pendek saya selalu saya bilang, datang sama Yesus karena dia pasti pulihin kita. Berharap sama Yesus pasti dia mendengar harapan kita. Tidak ada penjahat di dunia ini yang tidak diterima Yesus. Justru yang ditolak Yesus adalah pemuka-pemuka agama yang menyebut nama Tuhan tapi perilakunya tidak seperti Tuhan. Amin. Saudara sama-sama katakan dengan saya, ini rumah saya. Saya bukan tamu di sini. Meskipun ada tamu di tempat ini, saudara nanti juga tertanam di rumah saudara, saudara bergereja. Lihat Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 46. Dengan bertekun, sama-sama katakan dengan saya harus tekun. Tekun beribadah. Tekun membangun hubungan dengan Tuhan. Amin. Tekun dong Bapak Ibu Saudara. Gereja ini harus tekun. Mau jemaatnya 10, mau jemaatnya 5, mau jemaatnya 20, mau jemaatnya 1000. Kita memilih untuk tetap tekun melayani saudara. Jemaat harus tetap tekun. Mau pembicaranya Pastor Verona, mau pembicaranya Pastor Michelle, mau pembicaranya Hans Jefferson yang suka injak mimbar kita, siapapun pembicaranya, saya mau tekun. Kecuali saudara lagi ada kerjaan di luar kota, kayak Bu Koni, Pastor Verona saya ada kegiatan di luar kota.
ya itu kan tanggung jawab yang Tuhan berikan juga, harus dikerjakan. Tapi kalau saudara nggak ngapa-ngapain di rumah hari Minggu, cuma lihat TikTok, bungkus, aku dong, dibungkus malaikat mati saudara. Selama masih kita diberikan nafas, datanglah, tekunlah, beribadahlah. Jangan lihat pembicaranya. Kamu kesini diundang Tuhan. Amin. Saya gak bisa berkati saudara. Kalau saya bisa meluap-luap berapi-api begini karena Tuhan memang punya mau untuk menyampaikan ini kepadamu. Datang. Amin Bapak Ibu Saudara. Mau apapun yang sedang terjadi datang. Saya doa sama Tuhan tahun 23 tahun yang lalu Bapak Ibu. 23 tahun yang lalu. Kira-kira umur 20-an lah. Sekarang saya 43, berarti 23 tahun yang lalu berarti 20 ya. 20 saya bilang begini sama Tuhan, Tuhan boleh gak? Kan minggu itu dalam sebulan ada 4, ada yang 5 kan. Boleh gak? Sekali aja aku pergi gereja. Aku gak minta tiap minggu datang, sekali aja. Karena memang aku gak pernah ke gereja, aku mau ngalami Tuhan di gereja. Tuhan jawab doa saya, seminggu sekali, sebulan sekali. Saya minta lagi sama Tuhan, Tuhan boleh gak sebulan 2 kali aku ke gereja? Tuhan jawab lagi, lembutkan hati saya lagi, sebulan 2 kali. Tuhan boleh gak sebulan 3 kali? Boleh gak sebulan 4 kali? Boleh gak tiap minggu aku ada di rumah Tuhan? Sampai hari ini Bapak Ibu, sampai hari ini kaki saya gak pernah alfa meskipun saya sakit. Karena saya tahu ketika saya sakit, saya datang ke gereja, saya bilang, Lord, please help me. Ngapain saya di kamar? Mazmur bilang dari Tuhan pertolonganku. Halo? Gak bisa datang nih, pastor meriang, menggigil. So kalau saudara punya Yesus, ibu ini bagus nih, terus datang ke Yesus. Tapi banyak orang kalau sakit, sakit Pak, sakit. Tuhan saya mau ke gereja. Tuhan, bukannya saya ngajarin saudara gak berhikmat, tapi gak ada pilihan. Saudara ke rumah sakit juga saudara cuma dikasih cek saldo. Bayar tebus obat 400, dokter 300. Bener? Mudah-mudahan itu yang saudara dapat. Saudara datang mandi, walaupun cuci muka, gosok gigi, keringetan gitu kan, lagi musim apa nih, flu apa gitu loh. Datang aja saudara, datang aja. Saudara ngomong sama Tuhan, jangan asik sama HP-nya sendiri. Jangan asik sama kegiatan sendiri. Tuhan aku mau sehat, Tuhan aku mau sembuh, aku ada kankernya, aku ada tumornya, sembuhkan aku, pulihkan aku, Tuhan tolong. Meskipun itu pembicaranya bukan pembicara top, Tuhan gak peduli, Tuhan gak bekerja berdasarkan orang. Tuhan bekerja, Tuhan bertindak berdasarkan jeritan hati umatnya. Saudara menjerit, saudara berteriak, Jesus please help me, heal me, restore my life. Saudara lihat, waktu saudara ngadep dokter, waktu saudara ngadep kantor, waktu saudara ngadep pimpinan, saudara jadi orang berbeda. So Bible berkata, bertekun dengan sehati mereka berkumpul dalam bait Tuhan, dalam gereja. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, artinya makan tubuh darah Yesus. Yang hari ini kita akan terima, yang akan dipimpin oleh gembala sidang kita, Pastor Mega. Dikatakan dengan gembira, sama-sama katakan dengan saya gembira. Dan apa Bapak Ibu? Dengan tulus hati. Colek kanan kirinya, lo nggak boleh punya motif lain. Harus tulus datang ke gereja. Amin. Pelayan-pelayan Tuhan melayani harus tulus. Kan saya selalu bilang, dari 3 tahun yang lalu kita kenal di tempat ini, dari ini tempat penuh sampai jarang-jarang begini. Saudara temukan saya ketidaktulusan dari hati saya? Saudara ada yang nemuin ketidaktulusan saya? Ngomong aja nggak apa-apa. Justru saya akan bilang sama saudara, ada banyak jemaat datang ke sini nggak tulus, ada maunya, manfaatin kita, manfaatin Tuhan, tapi Tuhan tetap baik. Halo?
Lihat dulu awal kita buka, ramenya minta ampun sampai tempat gak kebagian. Sekarang mereka kemana? Karena mereka datang ke Tuhan gak ada dengan ketulusan. Gue cuman sakit, gue mau sembuh, gue pengen, lagi gagal, gue pengen diberkati. Buat saya gak masalah. Buat mereka itu masalah. Karena mereka akan sakit lagi, betul gak? Karena mereka akan mengalami kegagalan lagi, betul? Bangunlah fondasimu yang kuat. Dengan ketulusan. Saya puji Tuhan, ini jemaat-jemaat semua hampir saya kenal nih semuanya, dari mulai Pak Henry sana pojok sampai Pak Harjono sampai Om Tante. Ini semua orang-orang tulus. Kasih tepuk tangan buat diri saudara sendiri. Saudara tulus, saya appreciate Bu Yayu, tulus banget. Kemana suamimu? Kerja ya? Atau ke Cina duluan mendahului saya? Kok Edi keluarga tuh dengan tulus? Semua kita. Ada orang datang ke tempat ini cuman mau nikah doang. Habis nikah hilang. Saudara perlu diingat, yang pertama, tidak ada gereja yang sempurna. Sama-sama katakan dengan saya, nggak ada yang sempurna. So jangan banding-bandingin saudara. Saya nggak sempurna, Ibu Gembala nggak sempurna, jemaat nggak sempurna. Betul gak? Ibadah jam 10, setengah 11 baru datang. Sebelum ibadah selesai ada doa berkat, dia udah pada ngucir semua kemana-mana gitu kan. Tidak ada gereja yang sempurna. Tidak ada hamba Tuhan yang sempurna. Yang sempurna adalah Yesus Gembala Agung kita. Dan tugas kita harus saling menerima satu dengan yang lain. Kekurangan kita, bukan kompromi, tetapi kita dengan rendah hati. Oh, Opung emang orangnya begini. Kalau ngomong sama orang suka pukul orang ini. Ah, lu begitu. Oh gitu. Opung gitu kan? Kalau misalkan, wah bisa aja. Ditepok gitu Bapak Ibu, pak. Untung udah usia lanjut, coba kalau masih muda, oh pak, biru. Bener. Yang ada kita saling menghargai. Nggak ada yang sempurna. Jangan banding-bandingin, Pak di gereja sono enak loh Pak. Tempatnya gede, tempatnya luas, tempatnya enak. Jangan pernah banding-bandingkan. Karena saya yakin dan percaya saudara juga gak terima dibandingin sama orang lain. Amin? Amin gak nih? Amin gak? Si Pak Budi lucu ya, kalau datang ke gereja bajunya tweety terus. Kayak anak bocil ya. Terima gak digituin? Hah? Jangan ketawa-ketawa aja Pak, jawab Pak. Gak terima kan? Jangan suka dibanding-bandingin. Yang kedua, saudara datang ke tempat ini karena Roh Kudus. Katakan karena Roh Kudus. Roh Kudus yang menggerakkan hati kita. Tadinya kita keras, gak mau hari Minggu saya juga gak mau hari Minggu ke gereja. Saya juga gak mau jadi pendeta Bapak Ibu. Saya juga gak mau jadi gembala. Ngapain? Mau ngapain Bapak Ibu Saudara? Saya bilang sama istri saya, aduh Mi, mendingan saya jadi pembicara keliling-keliling, aman. Dari Sabang sampai Merauke, penghasilan tiap bulan bisa 50-60 juta Bapak Ibu. Tiap bulan tuh, kalau saya keliling-keliling. Pendapatan saya segitu. Tapi Tuhan gak bilang enggak. Kamu harus menggembalakan. Kamu harus jadi gembala. Udah jadi gembala, diganti lagi sama Tuhan, ya ampun. Kamu mundur, ada gembala lain yang aku mau pakai. Dia lagi yang dipakai. Aduh, kenapa gak orang lain sih Tuhan? Aku maunya dia. Kita juga gak mau, istri saya juga gak mau jadi gembala. 4 tahun kita ribut tiap hari ngomongin gereja. Tapi Tuhan mau, Roh Kudus yang pilih. Emang saudara ada di sini karena saudara punya mau? Karena ngeliat flyer Pastor Verona gitu? Roh Kudus yang gerakin. Roh Kudus yang gerakin hati Bung untuk mau ada di sini, untuk tertanam di sini, merasa terberkati di sini. Karena Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya 3 poin terakhir. Setelah ini kita masuk dalam perjamuan kudus. Melalui gereja rumah rohani ini, Roh Kudus ingin menjamah dan merubah hati serta kehidupan kita. Amin. Siapa di tempat ini yang mengalami perubahan secara hati, karakter? Saya ngalami di sini.
Saya ngalamin. Kan 2 minggu lalu kan saya bilang kan, saya orangnya perfeksionis, saya keras, kalau kerja saya nggak mau ada salah dan lain sebagainya. Tapi Roh Kudus yang jamah saya. Roh Kudus yang insyafkan saya. Roh Kudus yang jamah kita. Memang ada saja jemaat-jemaat yang hatinya keras, ada. Lagi khotbah tidur, lagi khotbah main handphone, lagi khotbah lagi bikin prakarya dari kotoran hidungnya. Habis dicongkel dibikin pulung-pulung. Itu jemaat kreatif namanya. Jemaat aktif dengan dirinya sendiri. Saudara, melalui rumah rohani ini Roh Kudus ingin menjamah dan merubah hati kita. Saya ngalami Tuhan 23 tahun yang lalu Bapak Ibu. Saya tadi orangnya keras. Saya orangnya perfeksionis, lama-lama saya diajar Roh Kudus di tempat ini. Kamu gak boleh A, B, C, D, kamu harus D, E, F, G. Kamu gak bijak kalau kamu A, B, C, D. Kamu harus D, E, F, G. Iya ya Roh Kudus ya. Yang pertama tuh Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus ingin merubah kita. Amin. Ibu Gembala kan bilang ya, kalau misalkan jemaat gak bisa ini, saya usir. Itu statement dia beberapa waktu yang lalu. Sekarang udah berubah. Oh tetap katanya. Enggak, dia udah berubah karena Roh Kudus yang jamah Bapak Ibu. Amin. Orang gak bisa berubah karena khotbah. Orang gak bisa berubah karena pujian penyembahan. Karena semua hanya sifatnya apa ya? Orang dunia juga bisa begitu. Nyembah setan, betul kan? Menyampaikan firman, betul kan? Tapi apa yang membuat beda? Roh Yesus itu yang menghidupkan. Yang membuat kita, hari Minggu saya harus ke gereja. Saya gak boleh takut, saya gak boleh nyerah. Saya punya Tuhan, saya pasti sukacita, saya pasti sembuh. Itu Roh Tuhan yang bekerja di hati kita. Saya cuma alat di tangan Tuhan. Tadi ya, Kak siapa namanya? Otak nih. Mbak Wiwi sama suami. Nih saya berdiri di mimbar Tuhan. Kalian berdua pasti punya anak. Saya ngomong nih, tadi waktu lihat Mbak Wiwi sama Bung. Dia punya anak. Roh Kudus yang taruh di hati saya. Dan gak mungkin dia bohong. Tapi kembali lagi ke orangnya. Mau gak? Terima gak? Amin. Seperti Roh Kudus sudah bilang, kita masuk 7 tahun kelimpahan. Mana? Masih susah, masih hutang, masih... Saya ngalamin. Apa yang membuat kita beda? Respon. Bener kan? Saya ngalamin saudara. 2. Melalui rumah rohani, Tuhan membina dan menguatkan iman kita. Siapa di sini yang imannya sudah dikuatkan selama di tempat ini? Saya ngalamin Bapak Ibu. Amin. Setiap hari Kamis, setiap hari Rabu, kalau nggak Rabu Kamis, saya di sini posisinya, Gembala di sini, Ibu Mega, Melinda di sini, Pastor Michelle di sini. Kami selalu berdoa buat Bapak Ibu semua. Semua. Saudara kan asik kan di rumah kan? Kami berdoa, Tuhan berkati anak-anak jemaat yang sakit. Berkati mereka yang sakit. Jangan ada perselingkuhan. Jangan ada perzinahan. Jangan ada kekerasan. Jangan sampai ada suami yang pukul istrinya. Kami berdoa orang sakit sembuh. Di sini nih, setiap hari Rabu. Di sini. Setiap ada masalah, kita berdoa di sini. Bapak Ibu, Tuhan mau bina iman kita. Datang. Siapapun yang khotbah, Tuhan mau bina iman kita. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga, melalui gereja, rumah rohani, Bapak ingin mempersiapkan hidup kita untuk menjadi mempelai Kristus. Amin. Kita nanti akan ada sama-sama di langit baru, bumi baru Bapak Ibu Saudara. Bapak mempersiapkan kita menjadi mempelai Kristus. Jangan lagi ada jemaat JCC bilang, kalau mati masuk mana? Mudah-mudahan masuk surga. Dia bukan jemaat JCC, pasti jemaat sebelah. Benar. Ibu Lovung, suamimu sudah menjadi mempelai Kristus. Makanya Yesus bilang gini, jangan tangisi aku yang pergi ke rumah Bapa, tangisi dirimu sendiri. Hari ini Pak Sandi, kekasihnya Kristus, mempelainya Kristus, udah bahagia di sorga.
Sambil dia ngeliat kita, aduh Tuhan, itu istri saya masih harus bayar ini dan itu tuh Tuhan. Biarin San, itu urusan saya San. Itu putri saya, itu urusan saya. Itu si Koko, itu urusan saya. Kita dipersiapkan untuk menjadi mempelai Kristus. Amin. Nanti di langit baru bumi baru akan ada pesta perkawinan anak domba, Bapak Ibu. Amin. Kita mempelai Kristus. Siapa yang menerima tubuh darah Yesus, meskipun dia mati, dia hidup. Amin. Waktu saudara terima tubuh darah Yesus, Bapak gak akan lihat pelanggaranmu. Bapak akan melihat pengorbanan Yesus. Betul saudara dan saya punya salah. Betul saudara dan saya punya kekurangan, kelemahan. Tapi saudara dicintai sorga karena Yesus ada dalam hidup kita. Tepuk tangan bagi dia.